warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi materi budaya positif yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada modul 1.4 ada beberapa poin yang poin penting yang bisa kita pelajari, sebab sebagai guru kita adalah agen pembawa perubahan positif tentunya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan ini adalah suatu ilmu yang memang luar biasa menurut saya dan memang harus diimbaskan pada Bapak Ibu guru di sekolah. Yang pertama poinnya adalah paradigma perubahan paradigma belajar. Iya. Selama ini kita dalam proses pembelajaran kita selalu berusaha untuk mengejar target kurikulum, ya. Tetapi berdasarkan filosofi di Hajar Dewantara bahwa anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing, potensi yang dimiliki anak itu banyak, beda anak beda potensi. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka yang harus diutamakan adalah melihat kondisi atau kebutuhan daripada anak-anak tersebut. Kemudian di sini ada satu yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu bisa lihat di depan, bisa dilihat dibaca. Ya, ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mewujudkan merdeka belajar dengan suasana yang nyaman. Insya Allah di sekolah kita, alhamdulillah ya sudah kita jalankan beberapa hal yang mengarah pada kebutuhan anak. Bapak Ibu sudah melakukannya di proses pembelajaran. Jadi kebutuhan anak itu penting untuk kita perhatikan agar nanti ketika kita menyusun rencana pembelajaran, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu dengan menyenangkan. Ya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang kita laksanakan di sekolah. Menurut dosen, ya ini mari kita akan membahas tentang paradigma belajar yang dikemukakan oleh Dian Gossan. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya kita tidak boleh memaksakan. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid kita itu, hal itu karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, sehingga saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tentunya kita melihat, apalagi siswa kita SMP ini sudah luar biasa, beda dengan anak SD ya. Aktif luar biasa siswa kita itu. Jadi ternyata setelah saya mempelajari modul ini, anak-anak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak baik itu adalah suatu apa ya istilahnya, punya tujuan. Mereka itu punya tujuan. Ya, setiap yang dilakukan oleh kita itu punya tujuan, termasuk dalam hal
yang tidak positif yang kita lakukan tidak positif itu punya tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan dapat guru untuk berusaha. Jadi siswa itu atau murid itu akan menyadari dan mungkin mencoba menolak apa yang dibujuk atau diperintahkan oleh gurunya. Itu ilusi kedua. Ilusi ketiganya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ternyata. Misalnya ketika ada siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru apa ya istilahnya, mendikte siswa kita itu, kamu ini melakukan ini sadar nggak sih, kayak gitu. Ternyata seperti itu akan tetap membuat murid itu merasa bersalah. Ketika seseorang dihadapkan pada perasaan seperti itu, dia tidak akan merubah dirinya itu. Dia akan terus melakukan sesuatu yang menurut ia salah seperti itu. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Apa? Ya bisa jadi karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Ya, menggunakan suara halus. Walaupun nanti ya betul ya, kalau kita mendikte dengan bahasa yang merasa anak tertekan itu tidak akan terbuka hati mereka itu untuk mengakui kesalahannya. Malah mereka itu akan mengatakan nanti saya akan berbuat lagi seperti ini. Artinya pendekatan yang kita lakukan itu secara halus. Hal-hal seperti itu kita kurangi dan bahkan harus dihilangkan. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin dari usia, faktor usia. Anak-anak ini kan kecil, jadi apa yang disampaikan oleh orang dewasa itu harus dilakukan, ya. Padahal semestinya tidak seperti itu. Ya, banyak orang dewasa yang menganggap dan percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, selanjutnya kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oleh Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara pertama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada tabel Bapak Ibu, stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, ini perbedaan dua stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah arah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata oleh teori kontrol tidak begitu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Tetapi oleh teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oleh stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain oleh stimulus respon, tetapi oleh teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perbedaannya, bertolak ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal oleh stimulus respon seperti itu pandangannya. Tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, ya. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tetapi oleh teori kontrol model berpikirnya menang dan menang. Jadi tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang menang, siapa yang kalah. Artinya di sini semua kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita. Itu beberapa hal tentang paradigma perubahan paradigma belajar. Yang Anda bisa tangkap di sini adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain, ya, kita bisa memandang dari berbagai sisi. Salah satunya adalah bahwa kita punya konsep pemikiran bahwa dia melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhannya. Nanti ada beberapa hal di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Ini maksud pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu kan ada di stimulus respon tentang dunia. Padahal untuk teori kontrol dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang kita paksa rujukan kita gagal, rujukan kita itu gagal, apa yang harus kita lakukan? Ya, baik. Kita sharing aja ya. Semampu saya memahaminya bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Ini menurut stimulus respon. Jadi ketika pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misal kita menyelesaikan suatu persoalan, ada persoalan anak-anak, kemudian apa yang kita berikan kepada mereka itu tidak bisa mereka terima. Ya, jadi tentunya kita akan memaksa gitu loh dengan cara seperti apa saja. Dan itu ternyata tidak memberikan hal positif bagi anak-anak itu. Sebab ya namanya juga dipaksa gitu. Jadi apapun yang dipaksa kalau tidak sesuai dengan keinginan itu jelas tidak akan berhasil. Nah, oleh teori kontrol dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini mungkin kita bisa mendengarkan dulu apa keinginan mereka. Kolaborasi dalam hal ini maksudnya adalah kita mampu bekerja sama memecahkan suatu persoalan dengan orang lain. Misalnya dalam hal tadi ada anak yang bermasalah. Kolaborasinya adalah misal dengan cara kita mendengarkan dulu apa sih keinginan dia itu, kenapa dia melakukan hal itu. Itu mungkin maksudnya kolaborasi, sehingga dari kita bisa menggali apa yang disampaikan oleh anak-anak kita bisa menggali, oh begini, ternyata dia tuh melakukan ini karena ini, atas dasar ini misalnya. Kemudian kalau misalnya dia melakukan ini, hasilnya seperti apa? Atau kalau misalnya tidak dilakukan, hasilnya seperti apa? Artinya kita memberikan pandangan kepada murid kita bahwa apa yang dilakukan itu salah misalnya, tidak dengan memaksakan dia harus kamu itu salah misalnya seperti itu. Jadi kita melewati pendekatan-pendekatan yang bisa memberikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bagus atau yang salah, tetapi itu lahir dari hatinya, bukan karena dipaksa oleh kita harus kamu salah. Dia harus menerima kesalahannya, tapi dia tidak menyadari, oh apa yang saya lakukan itu adalah salah, seperti itu. Jadi artinya menciptakan pilihan-pilihan baru itu, ya mungkin anak tadi itu merasa bahwa dengan dia diajak komunikasi dengan baik, maka terbuka pikirannya, oh saya itu memang salah ya. Jadi dia bisa mengambil sikap yang lebih baik lagi dari
apa yang sudah dia lakukan. Ya. Sekarang adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Kita lihat mulai dari atas ini Bapak Ibu, ya. Ya, setelah tadi melihat perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol pada pembahasan yang tadi, mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Ya, mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Mari ada artikel ini, ada artikel yang beri makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika ada kata disiplin? Ya, iya, iya, ada aturan-aturan. Ya, kalau misalnya aturan itu dilanggar akan ada sanksi atau hukuman yang akan dikenakan. Iya, kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin itu dengan aturan, tata tertib, ya. Kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Pendidikan kita menyatakan demikian bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Ya. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ternyata merdeka itu memerintah diri sendiri itu merdeka. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disciple atau murid atau pengikut. Nah, ini tentang disiplin positif. Nah, ini mari kita lihat. Tadi sudah di awal tadi sudah disinggung apa sih motivasi orang itu melakukan sesuatu. Ya. Tadi dalam bukunya Dian Gosen mengatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapat hukuman. Untuk tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi, alasan motivasi perilaku manusia ini,
yang harus kita tanamkan dalam diri yang bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu itu adalah yang poin nomor 3. Ya. Tentunya nanti kalau kita sering memberikan hadiah kepada anak-anak, mereka tidak termotivasi dari dalam diri untuk melakukan hal-hal baik itu, tetapi hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Atau misalnya kita sudah tahu bahwa berkendara itu harus menggunakan helm, kenapa harus menggunakan helm? Harusnya dari motivasi dari diri kita itu bukan karena kita tidak ingin ditilang oleh polisi, tetapi kita satu kata kuncinya yaitu keselamatan buat diri kita. Itu yang paling penting. Tapi kebanyakan kita kalau naik kendaraan tidak menggunakan helm, panas, sumpah mungkin begitu. Tetapi pada dasarnya tujuan utama kita melakukan itu adalah untuk keselamatan diri kita. Ya begitu pun dengan motivasi. 3 alasan motivasi ini. Kenapa harus dari dalam diri kita? Ya untuk keselamatan diri kita. Nah, untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, seperti itu. Padahal sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Kenapa permasalahan itu muncul? Ya dimunculkan sendiri dengan tidak menggunakan helm tadi. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Tadi yang paling rendah, sekarang satu tingkat di atas. Orang dengan motivasi ini mungkin nanti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia motivasi melakukan sesuatu itu yang ingin mendapatkan sesuatu, Ya bisa jadi mungkin dengan melakukan itu dia ingin mendapat pujian dari orang lain, ya, atau mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan dalam bentuk apa gitu. Nah, yang ketiga, dengan motivasi yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti mereka akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya ini apabila saya melakukannya. Jadi itu motivasi dari dalam diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakininya dan dihargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, bukan karena ingin mendapatkan ini atau ingin terhindar dari sesuatu gitu. Jadi poin yang ketiga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Nah, apa tujuan dari disiplin motivasi ini, dari disiplin positif ini? Tujuan melakukan motivasi yang ketiga, motivasi yang dari dalam diri kita tadi, pada murid-murid kita. Jadi siswa kita itu akan kita ajarkan bagaimana mereka memotivasi dirinya melakukan sesuatu tanpa embel-embel yang lain. Artinya murni terdorong dari dalam hatinya ingin memperbaiki diri. Bukan karena mau dipuji oleh gurunya, bukan pula karena tidak mau didukung oleh gurunya, tetapi murni mereka ingin melakukan budaya positif itu atau disiplin positif itu dari dalam hatinya. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Dasar kebutuhan manusia. Ada kasus ini kita bisa memecahkan, melihat dari kasus ini apa yang melatar belakangi kita. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita berada pada posisi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Dan kira-kira menurut kita, apa alasan Doni
melakukan hal itu, yaitu mengambil paksa makanan teman-temannya. Nah, ini maksudnya kita melihat kebutuhannya itu apa. Manusia melakukan sesuatu itu karena dasar kebutuhan. Nah, dari kasus ini mari kita melihat apa kebutuhannya Doni itu, atas dasar apa Doni melakukannya. Mari kita lihat dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan ini Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan. Ini kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, ya, ingin diakui, kekuatan, ya. Mari kita lihat di sini. Kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dalam hal kesehatan, rumah dan makanan. Termasuk seks itu merupakan sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Diikuti kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, berarti kita memandang kebutuhan Doni ini dari sisi untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kalau dilihat dari kasus ini, sebab kalau dia tidak makan, kan lapar dia. Ya. Terus kebutuhannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi dengan cara yang tidak baik, dia melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu tadi seperti tadi. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman, dan lingkungan sekitar. Nah, dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Jadi posisi Doni itu kurang kasih sayang. Jadi dia ingin diperhatikan. Bisa jadi dia melakukannya karena dia ingin diterima oleh temannya. Ya, butuh. Ketika dia melakukan sesuatu itu dan mencuri perhatian teman-temannya, otomatis teman-temannya melapor ke gurunya. Nah, itu artinya teman-temannya memperhatikan dia, walaupun cara yang dia lakukan itu adalah tidak positif. Ya, tidak betul. Dan yang ketiga, kopi istirahat.